Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari tabernakel yang dibangun oleh Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Saudara, kita tahu bahwa pada tabernakel Musa, ruangan kudus dan ruangan maha kudus dipisahkan oleh sebuah tirai. Tirai ini menutupi ruangan maha kudus, sehingga apa yang ada di dalamnya tidak tampak dari ruangan kudus. Dan saudara, pada bait suci yang dibangun oleh Salomo, ruangan kudus dan ruangan maha kudus juga dipisahkan oleh sebuah tirai, sebagaimana pada tabernakel Musa. Dan tirai inilah yang terbelah menjadi dua, saudara, pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah saudara, hal apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa tirai atau tabir yang terbelah menjadi dua ini? Hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan adalah, saudara, sejak saat itu kita sebagai orang percaya bisa datang untuk mendekat kepada Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Sebelum kematian Kristus di kayu salib, saudara, hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruangan maha kudus untuk berjumpa dengan Tuhan. Artinya, tidak semua orang bisa datang mendekat kepada Tuhan, apalagi bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi korban Kristus di kayu salib memberikan kita jalan masuk untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Bukan hanya percaya, tapi kita mau datang mendekat untuk bergaul karib dengan Tuhan. Nah saudara, kalau Tuhan sudah buka jalan bagi kita untuk kita datang mendekat, saudara, kepada Tuhan, maka tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah kita menyingkirkan semua penghalang yang membuat kita tidak bisa mendekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menyingkirkan penghalang-penghalang tersebut? Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, dalam The Message sebelumnya saya sampaikan bahwa salib yang setiap hari kita harus pikul adalah disiplin-disiplin rohani yang harus kita lakukan setiap hari. Nah saudara, arti menyangkal diri dan memikul salib dalam konteks yang sedang kita bicarakan adalah kita harus merelakan pada waktu Tuhan menyingkirkan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita sayangi, tapi menjadi penghalang untuk kita bisa datang mendekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, arti menyangkal diri dan memikul salib dalam konteks ini adalah kita merelakan saat Tuhan menyingkirkan hal-hal yang kita senangi, kita sayangi, kita sukai, tapi hal-hal itu menjadi penghalang untuk kita bisa datang mendekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, Tuhanlah yang akan menyingkirkan penghalang-penghalang itu. Tanggung jawab kita adalah merelakannya waktu Tuhan menyingkirkan semua itu, saudara. Kalau ini kita lakukan, maka kita bisa mendekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Dan saudara, hal ini juga Tuhan lakukan kepada semua orang percaya dan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Misalnya Abraham, saudara. Tuhan pernah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang sangat dikasihi. Saudara, mengapa Tuhan meminta Abraham melakukan hal itu, saudara? Karena ternyata Abraham sudah mengasihi Ishak lebih daripada Abraham mengasihi Tuhan. Dan karena itu Ishak menjadi penghalang bagi Abraham untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankannya, supaya penghalang itu disingkirkan. Meskipun pada akhirnya kita tahu bahwa waktu Abraham taat, saudara, maka Tuhan menggantikannya dengan seekor kambing, sehingga Ishak tetap ada bersama dengan Abraham. Nah saudara, banyak contoh lain dalam Alkitab tentang hal ini. Demikian juga saudara, saya percaya dalam kehidupan setiap kita, Tuhan pasti akan meminta kita merelakan untuk Tuhan menyingkirkan hal-hal yang kita sayangi, tetapi itu jadi penghalang untuk kita bisa dekat intim dengan Tuhan. Nah saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengizinkan kita, bahkan Tuhan mau supaya kita memikul salib, menyangkal diri kita, saudara. Saudara, ketahuilah bahwa apabila kita tidak melalui salib, maka segala berkat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, bukannya dekat dengan Tuhan. Saudara, Lucifer adalah malaikat ciptaan Tuhan
yang diberikan kemuliaan demikian luar biasa. Dia ada dekat dengan tahta Tuhan. Dia menjadi pemimpin, ya, malaikat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Lucifer demikian dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi saudara, Lucifer pada akhirnya mempergunakan segala yang dia terima dari Tuhan untuk melawan Tuhan. Juga kita bisa lihat dalam kehidupan Adam dan Hawa, saudara. Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, di tempat yang terbaik, tidak kekurangan apapun, mendapatkan semua yang terbaik. Tidak ada kesusahan dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tapi kita kembali melihat tanpa salib, saudara. Semua kebaikan, semua berkat Tuhan pada akhirnya membuat Adam dan Hawa tidak semakin dekat dengan Tuhan, tapi justru semakin jauh dengan Tuhan, sampai akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Sekali lagi, semua berkat, semua kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita tanpa salib akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bahkan pada akhirnya kita bisa melanggar perintah Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Dan karena itulah saudara, mengapa Tuhan Yesus demikian bisa mempermuliakan Tuhan dan dipermuliakan Tuhan luar biasa? Karena Tuhan Yesus rela memikul salibnya, menyangkal dirinya. Sehingga semua kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Tuhan Yesus itu dipergunakan untuk memuliakan Allah Bapa kembali. Sehingga kemuliaan yang diberikan oleh Bapa menjadi milik Kristus sampai pada kekekalan. Dan karena itulah Kristus ditinggikan di antara semua nama yang pernah ada di bumi ini. Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa tanpa salib tidak ada mahkota, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Karena itu saudara, mari izinkan Tuhan untuk menyingkirkan hal-hal yang kita senang, yang kita sayang, tetapi semuanya menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan. Itulah salib yang harus kita pikul. Tapi kita tahu bahwa waktu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, semuanya adalah demi kebaikan kita, supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan sampai kekekalan. Jangan sampai kemuliaan Tuhan justru membuat kita jauh dari Tuhan dan akhirnya kita jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Karena itu saudara, kita mesti mengerti bahwa waktu Tuhan memberikan kita, mengizinkan kita memikul salib, maka Tuhan sedang melakukan yang terbaik bagi hidup kita, supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan sampai pada kekekalan. Karena itu saudara, kalau hari ini ada salib yang sedang harus kau pikul, engkau sedang harus menyangkal diri saat ini, relakanlah dirimu untuk dididik oleh Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan bisa membuat kita dimuliakan oleh Tuhan sampai pada kekekalan. Karena itu mari saudara berdoa bersama dengan saya, supaya Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari. Hamba-Mu berdoa dengan semua umat-Mu Tuhan, kalau saat ini ada di antara kami yang sedang menyangkal diri dan memikul salib kami, tolong berikan kami kekuatan untuk melaluinya, sampai kami mengalami kemenangan, sampai kami mengalami kelepasan dari Tuhan, sehingga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami akan kami gunakan untuk mempermuliakan Tuhan sampai pada kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa biar turun anugerah dan rahmat kepada setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang terbaik, jasmani dan rohani dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal dari kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Dan demikian saudara, perenungan firman Tuhan kita hari ini. Semoga jadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa. Shalom.